Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan akhlak dalam filsafat pendidikan Islam. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri yang bernama Anissa Rodatul Jannah dengan NIM yang telah tertera. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, makna pendidikan dan akhlak. Yang kedua, tujuan pendidikan akhlak. Serta yang ketiga, prinsip-prinsip dari filsafat akhlak dalam Islam. Yang pertama, makna pendidikan dan akhlak. Makna pendidikan dan akhlak. Istilah pendidikan secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan menjadi mendidik, yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Secara etimologis, istilah akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan akhlak atau tabiat. Tabiat ini dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Berikut ini akan dipaparkan definisi akhlak menurut istilah para ulama, yaitu yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, definisi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah dengan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawi, khuluq atau akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yaitu, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebaik-baik kamu yaitu yang paling baik keadaan akhlaknya. Nah, dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat dipahami bentuk perkataan akhlak. Khuluq dan kholikun bisa diartikan dengan istilah budi pekerti atau perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Kemudian yang kedua akan membahas tentang tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Muhammad Ali Hasan, tujuan pokok pendidikan akhlak itu apa sih? Tujuan pokok pendidikan akhlak adalah setiap orang berbudi pekerti, berakhlak, bertingkah laku, berperangai, atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada menurut Barmawi Umari. Tujuannya itu apa sih? Tujuan ilmu akhlak adalah supaya perhubungan kita dengan Allah dan dengan sesama makhluk tetap terpelihara dengan baik dan harmonis. Lalu yang ketiga ada menurut Muhammad Atiyah Al-Abaroshi. Tujuan pendidikan moral dan akhlak ialah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan perbuatan, serta jujur dan suci. Kemudian ada menurut Ibnu Miskawai, tujuan pendidikan akhlak adalah terciptanya manusia yang berperilaku ketuhanan. Perilaku seperti ini muncul dari akal ketuhanan yang ada dalam diri manusia secara spontan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang prinsip dari filsafat akhlak dalam Islam. Di sini menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, prinsip dari filsafat akhlak dalam Islam yaitu kepercayaan akan pentingnya akhlak dalam hidup. Yang kedua, kepercayaan bahwa akhlak itu sikap yang mendalami dalam jiwa. Yang ketiga itu kepercayaan bahwa akhlak dalam Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai kebaikan individu dan masyarakat. Yang keempat, kepercayaan bahwa
Tujuan akhlak Islam itu akhlak kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Serta yang kelima, kepercayaan bahwa teori akhlak tidak sempurna tanpa 5 unsur, akhlak hati nurani, kemestian akhlak, hukum akhlak, tanggung jawab akhlak, dan ganjaran akhlak. Nah, lalu di sini dari 5 unsur itu saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada akhlak hati nurani. Hati nurani akhlak atau moral conscience, definisinya dorongan dalam atau kekuatan dalam yang mengawasi dari dalam. Perbuatan-perbuatan manusia nampak dari luar, sehingga ia dapat menentukan sejati atau tidaknya perbuatan tersebut. Atau perasaan jiwa dari dalam di mana terpantul perbuatan-perbuatan manusia sehingga ia dapat menghargai perbuatan-perbuatan ini dan ia sanggup apakah ia baik atau buruk. Selanjutnya kedua ada kemestian akhlak. Paksaan akhlak atau moral obligation. Tidak ada nilai bagi prinsip dan dasar-dasar akhlak jika ia tidak mengandung kesanggupan memaksa manusia mengikutinya, berpegang teguh dalam melaksanakannya, dan beramal sesuai dengannya. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, sumber utama bagi paksaan akhlak ini adalah agama dan perintah-perintah, larangan-larangan, ajakan-ajakan, dan ancaman-ancaman yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada hukum akhlak. Hukum akhlak atau moral judgment. Yang dimaksud dengan hukum akhlak ini menghargai nilai-nilai akhlak bagi perbuatan manusia, sekedar unsur-unsur kebaikan dan keburukan yang terkandung di dalamnya, atau sekedar baik dan buruk. Jadi harus ada bagi hukum akhlak ini norma-norma atau ukuran yang menjadi dasarnya. Bagi seorang muslim, itu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang umum dibawa oleh Islam dan terkandung dalam ajaran-ajaran, perintah-perintah, dan larangannya. Kemudian yang keempat itu ada tanggung jawab akhlak. Tanggung jawab akhlak atau moral responsibility. Tanggung jawab akhlak ini merupakan dasar utamanya akhlak, pangkal hukum akhlak, balasan akhlak, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti pahala, siksaan, dengan bentuknya yang bermacam-macam. Di antara syarat-syarat tentang tanggung jawab akhlak, yang paling utama adalah kemauan bebas manusia baik itu. Ia bebas melakukan sesuatu perbuatan yang ia anggap baik ataupun tidak baik. Artinya itu ada kesadaran, kemauan, dan kebebasan keluar timbul dari dirinya sendiri. Tanpa syarat-syarat ini, perbuatan atau akhlak manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir ada ganjaran akhlak atau moral rewards. Ganjaran akhlak itu, apakah itu ganjaran kebaikan ataupun keburukan, pahala atau siksaan, diberikan kepada pelaku akhlak karena adanya tanggung jawab akhlak dan hukum akhlak. Tanggung jawab akhlak, hukum akhlak, dan ganjaran akhlak berkaitan satu sama lain dan memiliki hubungan yang timbal balik. Apabila salah satu di antaranya ada, maka yang lain pun juga ada. Lalu di sini kita akan membahas tujuan pengajaran akhlak. Yang pertama itu tujuannya menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik. Yang kedua, memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak rendah. Yang ketiga, terdapat membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai emosi, tahan menderita, dan sabar. Yang keempat ada membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Yang kelima, dapat membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT dan bermuamalah yang baik. Nah, di sini yang terakhir, metode pendidikan akhlak itu ada dua. Metode keteladanan serta metode pembiasaan. Metode keteladanan di sini itu merupakan suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Serta yang metode pembiasaan merupakan
proses penanaman kebiasaan, proses membiasakan kita berbuat akhlak yang baik, seperti itu. Ya, baik. Sekian dari presentasi yang saya bacakan, yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.